Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas progres atau perkembangan kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K, baik bagi para tenaga honorer yang terdata di database maupun bagi tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K dan informasi terkait dengan aparatur sipil negara. Baik rekan-rekan sekalian, Badan Kepegawaian Negara bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB nampaknya sudah menyiapkan skema penyelesaian honorer non-database BKN melalui jalur P3K. Skema ini diperkuat dengan regulasi yang juga telah disiapkan. Hal tersebut disampaikan Kepala BKN Prof. Sudan Arif seusai pertemuan dengan Menpan-RB Rini Widiantini pada tanggal 31 Januari kemarin. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa selama ini yang terus dibahas adalah pengangkatan honorer yang telah terdata di database BKN. Nah, belum ada informasi terkait dengan kebijakan resmi bagaimana mereka-mereka yang tidak terdata di database BKN. Bahkan di sebagian besar instansi atau pemerintah daerah, banyak pemerintah daerah yang sudah merumahkan para tenaga honorer, khususnya honorer yang tidak terdata di database BKN. Nah, informasi dari Kepala BKN, Prof. Sudan Arif ini mudah-mudahan bisa mengobati rasa kekecewaan bagi rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang tidak terdata di database BKN. Prof. Sudan selaku Kepala BKN menyebutkan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara membahas pengangkatan P3K 2024 dari honorer, baik yang masuk ke dalam database BKN maupun non-database BKN. Jadi informasi ini rekan-rekan sekalian dapat diketahui bersama bahwa Kepala BKN sudah berkoordinasi secara resmi terkait dengan pengangkatan P3K, baik yang telah terdata di database maupun yang belum terdata di database BKN. Prof. Sudan juga menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya ikut memikirkan nasib honorer non-database dengan masa kerja minimal 2 tahun dan aktif bekerja sampai dengan saat ini. Jadi rekan-rekan sekalian yang akan mendapatkan kebijakan dari pemerintah pusat, apakah itu diangkat menjadi P3K, nampaknya juga tidak semua honorer yang tidak terdata di database BKN. Ada beberapa syarat tertentu yang menyebabkan para tenaga honorer non-database ini bisa diangkat menjadi ASN. Salah satunya adalah dengan memiliki masa kerja paling sedikit selama 2 tahun dan memiliki SK aktif bekerja sampai dengan saat ini. Jadi rekan-rekan yang di bawah dari 2 tahun mudah-mudahan juga nanti akan mendapatkan kebijakan-kebijakan yang bisa berpihak kepada rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan, jangan sampai honorer non-database PKN yang sudah ikut seleksi P3K 2024 tetapi tidak dapat formasi itu malah diberhentikan. Jadi kebijakan ini mengantisipasi agar supaya rekan-rekan yang tidak terdata di database akan tetapi ikut dalam seleksi P3K namun tidak mendapatkan formasi itu diberhentikan. Mengingat sebagian besar pemerintah daerah juga sudah saat ini sudah ada beberapa yang mengeluarkan kebijakan merumahkan para tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN. Nah, kebijakan pengangkatan honorer dengan masa kerja minimal 2 tahun ini itu akan diambil oleh pemerintah pusat melalui BKN dan Kemenpan-RB agar supaya rekan-rekan yang ikut seleksi P3K 2024 tetap tidak diberhentikan meskipun mereka tidak mendapatkan formasi. Untuk diketahui rekan-rekan sekalian, sejumlah regulasi yang sudah ditetapkan Menpan-RB Rini Widiantini itu sampai dengan saat ini masih berfokus kepada penyelesaian honorer yang telah terdata di database BKN. Sejauh ini kebijakan-kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB itu hanya mengcover dan mengakomodir bagi rekan-rekan honorer yang
telah terdata di database BKN. Pemerintah menurut Prof. Sudan itu sudah menyiapkan skema untuk honorer non-database agar mereka ini bisa diangkat menjadi ASN P3K. Jadi kebijakan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K nampaknya tidak hanya disiapkan bagi tenaga honorer yang terdata di database, namun honorer yang tidak terdata di database juga akan mendapatkan kebijakan serupa. Prof. Sudan menegaskan bahwa berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu bertujuan menyelamatkan honorer agar dan tidak merugikan tenaga non-ASN dimaksud. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk seleksi P3K 2024 tahap kedua itu nanti akan diselenggarakan pada April 2025 dan target penyelesaian seluruh rangkaian seleksi pada Juli tahun 2025 mendatang. Jadi untuk seleksi P3K tahap kedua nantinya seleksi kompetensi dasarnya akan dilaksanakan pada bulan April tahun ini ya. Jadi sekitar ada 2 bulan lagi rekan-rekan seleksi kompetensi dasar atau CAT tahap kedua P3K ini akan diselenggarakan pada bulan April 2025. Untuk seluruh tahapan penyelesaian, seluruh tahapan seleksi P3K tahap kedua nantinya akan ditargetkan akan selesai pada bulan Juli tahun 2025. Sehingga jika kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu itu dilaksanakan, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemenpan RB akan dilaksanakan setelah tahapan seleksi CSN 2024 dilaksanakan, maka ada kemungkinan kebijakan itu baru akan dilaksanakan setelah bulan Juli tahun 2025 mendatang. Artinya kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu ya bagi honorer yang tidak mendapatkan formasi atau yang berstatus R2 dan R3 itu bisa saja akan dilakukan. Tahapan pengusulan P3K paruh waktunya bisa saja akan dilakukan setelah bulan Juli tahun 2025 mendatang. Sudan selaku Kepala BKN juga mengungkapkan adanya pembahasan oleh BKN serta Kemenpan RB terkait dengan skema dalam penyelesaian honorer non-database serta perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaannya. Ia pun menyebutkan bahwa semua keputusan serta regulasi penataan honorer database dan non-database sedang disiapkan oleh pemerintah, sehingga pihaknya berharap agar hal ini segera rampung beriringan dengan penyelesaian seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 atau seleksi P3K tahap kedua yang akan ditargetkan selesai pada bulan Juli tahun 2025 mendatang. Demikian rekan-rekan info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.